Hai Smart Traders, investor, selamat datang di channel saya. Yuk nabung saham. Nah, di episode ketiga tentang bicara pajak, kali ini kita akan membahas mengenai bea materai yang akan dikenakan kepada para investor, yaitu mengenai trade confirmation. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, ada banyak sekali kebingungan-kebingungan dari para investor yang bingung mengenai kebijakan ini. Nah, ada yang senang dan tentunya ada yang tidak senang. Banyak sekali masyarakat yang diuntungkan karena dengan bertambahnya pajak pendapatan negara, sehingga negara bisa, kita sebagai investor bisa berkontribusi untuk negara Indonesia. Sedangkan dari pihak investor kita dirugikan karena kita harus membayar pajak lebih besar. Nah, terlepas dari itu semua, kalau saya pribadi, trade confirmation yang harus kita bayar pajaknya itu cukup kecil ya untuk investor. Kenapa? Karena 10.000 itu kalau pendapatan investor yang begitu besar, ya tentunya kalau Anda sudah mahir berinvestasi saham, tentu Anda tidak mempermasalahkan pajak 10.000 dari trade confirmation tersebut, seperti itu. Nah, intinya adalah kita harus menerima jika ini keputusan dari pemerintah, dan kita harus mensiasati karena ada strategi yang bisa kita lakukan untuk menghindari pajak dari trade confirmation yang akan dikenakan kepada kita. Nah, berdasarkan keputusan peraturan perundang-undangan nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, nah, transaksi saham di atas 5 juta baru dikenakan bea materai. Jadi ada keuntungannya ketika kita sebagai investor harus membayar bea materai. Kenapa? Karena dengan dikenakan bea materai, jika suatu masalah terjadi dari sekuritas kita kehilangan uang kita, maka kita bisa berlindung hukum. Dengan menggunakan trade confirmation, kita bisa menuntut secara hukum ke pengadilan pasar modal, seperti itu. Nah, di situ ketika kita kehilangan uang kita, aset kita dalam berupa saham, nah, pihak dari Security Investor Protection Fund akan menggantikan uang kita sebesar nilai aset yang hilang. Itu berdasarkan keputusan dari Bursa Efek Indonesia dan Asosiasi Efek Indonesia, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan keputusan BI tersebut, ya, kita bisa mendapatkan uang kita kembali dengan nilai aset yang hilang dan atau batas paling tingginya. Nah, Anda bisa lihat video lengkapnya di video di atas ini ya. Nah, kemudian untuk bea materai ini, cara mensiasati, ya, seperti aturannya, kan kita akan dikenakan bea materai apabila kita bertransaksi di atas 5 juta. Jadi kalau Anda ingin belanja atau membeli sebuah perusahaan di bawah 4 juta, di bawah 5 juta, misalkan 4 juta nih, untuk menghindari, ya, ini saya sarankan untuk menghindari, Anda belinya 4 juta hari ini. Nah, karena pajak bea materai atau trade confirmation itu kan hitungan harian. Jadi kalau Anda ingin membeli saham, ya, supaya tidak kena bea materai, caranya adalah beli hari ini 4 juta, besok 4 juta lagi, besoknya 4 juta lagi, besoknya 4 juta lagi. Jadi nyicil. Kalau misalkan, bagaimana kalau misalkan Anda membelinya 4 juta itu dalam sehari penuh, dalam hari itu juga, ya tentu akan kena bea materai. Kenapa? Karena kalau hari ini
misalkan di jam pertama Anda jam 10, nah misalkan Anda membeli 4 juta, atau perusahaan ya membeli perusahaan 4 juta, kemudian di beberapa menit kemudian membeli lagi 4 juta, berapa menit kemudian membeli lagi 4 juta secara nyicil ya. Nah itu akan dikenakan biaya materai. Kenapa? Karena hitungannya dalam hari itu ya. Kalau diakumulasi total transaksi Anda lebih dari 5 juta kan? Seperti itu. Beda misalnya ketika Anda membeli saham di hari ini, misalkan hari ini ya, hari ini Anda membeli 4 juta, kemudian menjualnya juga 4 juta perusahaan yang lain. Beli perusahaan A 4 juta, jual perusahaan B 4 juta. Nah, itu trade confirmation-nya di hari itu tidak dikenakan biaya materai. Kenapa? Karena transaksi yang Anda lakukan itu masih di bawah 5 juta. Kalau di atas 5 juta, maka Anda akan dikenakan biaya materai. Ya, seperti itu. Itu ketentuannya. Meskipun kabar ini masih dalam wacana yang akan diterapkan di 1 Januari 2021, tentunya keputusan ini tidak akan jauh berbeda. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda ingin, Anda kebanyakan sih investor-investor yang berpengalaman, yang senior di bursa saham itu tidak memusingkan lagi. Ya memang berpengaruh sedikit transaksi jual dan beli, kita harus bayar pajak tambahan Rp10.000 ketika beli dan ketika jual, seperti itu. Ya itu terserah Anda lah, strategi Anda. Ya kalau saya pribadi tidak keberatan dengan membayar pajak 10.000 setiap kali trade confirmation, karena trading yang saya lakukan itu month trade ya, atau trading bulanan seperti itu. Jadi tidak terlalu masalah. Ya kalau misalkan kita untung 10 juta, bayar pajak 10.000 untuk biaya materai dan 0,18%, 0,28% untuk jual ya, tidak ada masalah. Bagi saya itu wajar-wajar saja. Seperti itu, selama Anda untung. Nah, yang celaka itu ketika Anda tidak untung kan. Nah, seperti itu. Itu yang jadi memberatkan. Sudah rugi, bayar pajaknya besar pula. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya kita harus selalu belajar, kita harus mencari pola-pola pergerakan yang tepat, kapan harus membeli yang tepat dan kapan menjual yang tepat agar Anda bisa untung, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya mengenai biaya materai ini, kalau misalkan kita menjual ya, bagaimana kalau misalkan kita menjual secara pelan-pelan, misalkan menjual 4 juta, 4 juta lagi, 4 juta lagi, 4 juta lagi, apakah dikenakan biaya materai? Tentu saja iya, karena itu hitungan transaksinya di hari itu sudah lebih dari 5 juta. Kalau 4 juta 1 jam pertama, misalkan jam 10, kemudian jam 11 beli 4 juta lagi, itu sudah totalnya 8 juta. Seperti itu akan kena biaya materai. Nah berbeda misalkan ketika hari ini 4 juta, besok Anda menjual 4 juta lagi, nah itu tetap tidak kena biaya materai. Sebenarnya kita sebagai investor itu diuntungkan biaya materai dikenakan. Kenapa? Karena kalau kita menuntut secara hukum di kemudian hari, ya terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, ya kita bisa menuntut ke Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia. Seperti itu. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham mengenai bicara pajak, yaitu tentang biaya materai yang heboh ya. Seperti itu. Nah, di video selanjutnya ya saya akan mengajarkan seperti yang saya janjikan sebelumnya, bagaimana cara melaporkan SPT tahunan kita sebagai wajib pajak, seperti itu. Bagaimana cara melaporkan saham yang pajak-pajak yang kita telah bayar dari transaksi saham ke kantor pajak. So, pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari saya. Saya Kadek Martayasa. See you next time.